welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, untuk kamu di sini yang memiliki zodiak Capricorn. Capricorn, mana suaranya? Yuk kita cek. Ups. Kenapa kamu suka jatuh cinta sama orang yang salah? Jatuh cinta dengan orang yang salah. Suka maju duluan. Oke. Di sini adalah kamu suka seseorang itu yang maju duluan, ya. Kamu menunggu-nunggu orang itu, tapi kamu tidak tahu dia punya orang ketiga kadang-kadang. Yang penting buat kamu nyaman. Secara pekerjaan, secara keroyalan ya. Nah, di sini ini yang bahaya. Di sini ada di Chariot. Kamu suka orang yang maju, tapi kamu nggak tahu arah majunya kemana. Ya, kan ada dua itu. Ada gambar dua singa. Diselaras nggak? Majunya terarah nggak? Kadang-kadang maju-maju aja tapi nggak jelas. Suka cowok yang action. Suka cowok yang ya udah lo duluan lah, gue sibuk lah ngurusin beginian, ya kan. Masalah cinta-cintaan gue sibuk gitu. Kamu di sini sudah bagus sebetulnya, ya. Kamu di sini menjadi suatu pemimpin dirimu sendiri harusnya. Kamu harus lebih fokus dan down to earth. Melihat seseorang yang seperti ini, ya, jangan langsung diputuskan. Kamu harus tahu dia itu orangnya seperti apa, ya. Secara pikirannya itu dia itu tujuannya ngapain, itu kamu harus tahu. Ini ya, yang harus kamu lakukan adalah bayangkan kamu seorang ratu atau seorang raja, ya. Ada orang yang datang menawarkan cinta. Itu milih-milih dulu. Harus memposisikan diri kamu sebagai dia. Nih tujuannya ke gue ngapain? Apakah karena gue kaya? Apakah karena gue sukses bekerja? Takutnya orang ini nggak jelas. Oke, yang penting maju dulu deh. Dia kan gak punya waktu buat kerumpi tuh, udah maju dulu aja. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Bisikan-bisikan orang di luar sana yang kayak iblis itu. Kedua, ketika dia mencintai kamu sepenuh hati, kamu tuh sudah blind. Gak taunya dia sama yang lain juga sama begini. Atau kamu udah tahu nih dia udah punya yang lain, tapi tetap aja. Karena kamu gak punya waktu untuk cari pacar, kamu gak punya waktu untuk mau lihat-lihat, kamu sibuk kerja gitu misalnya. Coba deh di grup kalian tuh paling males tuh masuk grup WhatsApp ngerumpi, itu pasti males. Ya kan? Bagaimana cara menangkal? Nah, ini dia faktor bobot bibit bebet. Lihat dia bibitnya itu gimana. Apakah dia orang yang penuh dengan cinta, lingkungan yang kasih dia cinta juga, orang yang tenang? Apakah dia orang juga yang banyak aksi, banyak kreativitas? Harus kamu lihat di sini. Secara mata kelihatan ya, ini mata kelihatan nih. Lihat lingkungannya dulu. Pertama dari dia, kamu harus melihatnya dia itu
Gini, dengan ketenangan, dengan keeleganan kamu, baru kamu bisa decide di sini. Kalau dia sudah memenuhi bobot bibit bebet, baru. Jangan ya udah jalan aja, mau dia punya suami orang kek, mau dia punya istri orang kek, yang penting gue nggak ada waktu kok buat cinta. Wajar kalau gue dicintai. No, nggak kayak gitu. Harus ada selektif di sini dan kamu harus terjun sendiri ya. Secara sisi spiritualnya, apa sih harus kamu lakukan? Pandai-pandailah untuk melihat atau memanifestasi sesuatu. Kamu kan orang suka kerja nih, duit terus ya kan. Kamu harus lihat dia secara jiwanya tuh suka dengan keluarganya sendiri nggak? Kenali dengan keluarga kamu. Dari situ kan kelihatan tuh jiwa seseorang. Dia penyayang, penyabar, dia mapan. Walaupun dia mapan, dia suka dengan dia sayang dengan keluarganya. Dan dia cara memanifestasinya adalah kamu harus lebih speak up dan berarti ngomong beneran ya, bukan kamu kerja ngomong masalah kerjaan. No, benar-benar kamu harus menarik orang itu supaya bisa menjadi suatu suatu kesatuan secara spiritual sama kamu. Orang Capricorn kan orangnya kan suka kerja melulu nih. Nah, itu yang harus dijalanin. Jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang kamu harus lakukan adalah speak up dan ngomong. Karena sisi spiritual itu, ya, itu dimulai dari diri kamu. Apalagi kalau namanya attraction atau manifest. Kalau kamu diem aja nggak ngeliatin apa yang kamu ini, walaupun itu sisi spiritual loh. Ya, sisi spiritual, sisi dari spirit kita yang ingin memanifest orang. Tapi kan orang latih jadi fisik juga. Buatlah diri mulai terbuka seatraktif mungkin ya. Dan kamu harus bisa namanya melewati ini gitu loh. Harus memenangkan ini. Kalau kamu tahu dengan suatu manifest dan kamu mendapatkan kelimpahan dan kamu melihat sisi spiritualnya itu benar-benar kaya dalam arti spiritual ya, bukan dia rajin ibadah, spiritual. Orang ibadah belum tentu spiritualnya bagus. Oke. Bisa jadi dia jadi bagus karena takut dengan agamanya, tapi no, yang dicari di sini adalah benar-benar orang yang sudah mengenali, kaya dalam arti mengenali jati dirinya sendiri. Ini berlaku buat kamu dan kamu harus melihat orang lain seperti itu. Agak berat ini kalau Capricorn ya. So, kita lihat di kartu terakhir bagaimanakah untuk Capricorn pesannya, pesan bijaknya. Aku buka 3 kartu ya di sini. Come to the edge. Justru di pikiran ya. Soulmate secara body ya, temukan orang yang tepat. Soul ya, change in the wind. Bagus ini, memang harus seperti itu. Kamu harus ada perubahan ya, mengikuti arah angin, gak boleh terlalu kaku. Itu secara spiritual. Kamu mengenali jati diri kamu, gak boleh ada rules, gak boleh ada apa, just free, let it free spirit. Come to the edge. Dari secara minds, jangan biarkan pikiran kamu ini kayak udah kepepet. Kamu lihat orang yang datang, oke, udah kepepet nih. No, nggak boleh kayak gitu. Biarin aja. Take your time. Yang kedua di sini, nggak usah namanya terlalu percaya. Oh, dia soulmate aku. Even dia sudah punya yang lain, dia soulmate aku. No, soulmate orang yang bisa kamu ajak berdua bersama sampai mati. Harus saling mengisi ya. Kamu kerap jatuh cinta sama orang yang salah, jelas-jelas. Gak usah ngomong namanya soulmate kalau dia bertiga. Kecuali kalau berempat, dia 2, kamu 2.
Canda teman-teman, biar nggak tegang ya. Kemudian harus ada perubahan, mengikuti aja secara spiritual. Spiritual gimana? Kamu ngomong sama dirimu sendiri, kamu ini sendiri, kamu harus ada minds, kamu harus ada pikiran positif sendiri. Kamu ngomong sama kaca deh, ngomong, aku udah bahagia gak sih hari ini? Orang lihat aku gimana sih? Itu namanya ngomong secara pikiran. Itu mind kamu ajak ngomong. Banyak senyum gak kamu hari ini? Oke? Kalau kerja mulu kan biasanya kan muka bersungut-sungut kayak gitu. So, inilah pembacaan dari aku, Capricorn. Kalau misalnya cocok, ambil yang baik-baik. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan di sini ada namanya kontak personal ya. Untuk sosial media, di sini ada juga untuk yang berbayar, harus lewat WhatsApp. Aku nggak terima kenalan di WhatsApp. Kalau bisa langsung aja ke sosial media, kasih DM aja. Nanti aku kalau ada waktu aku balas. Di sini untuk berbayar ya teman-teman. Jadi aku mau bayar di muka dulu. Kalau kamu mau tahu ceritanya kenapa aku begini, kalau di community tab aku udah cerita banyak. Oke, see you on my next video. Bye bye Capricorn.